Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah kita laksanakan dengan baik, dan apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan jauh-jauh dengan penuh keikhlasan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada seseorang itu dari bentuk badan dan rupamu, tapi yang Allah lihat adalah niat dan keikhlasan di dalam hatinya. Jamaah Jumat yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi menyampaikan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tirmidzi Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustawqatun ila arba'ati nafarin. Ta'lil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahr Ramadan. Jamaah Jumat yang sangat-sangat berbahagia. Al-jannatu mustawqatun ila arba'ati nafarin, di mana ada 4 golongan manusia yang diridhokan oleh surga. Yang pertama adalah ta'lim Quran, orang yang rajin yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena hadis Nabi menyampaikan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati li ashabihi. Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran itu, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan li ashabihi, kepada orang yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jamaah Jumat yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua manusia yang akan dirindukan oleh surga adalah wahafidil lisan, yaitu orang yang selalu menjaga lisannya, tidak pernah menjadikan orang lain daripada kita menjadikan orang lain. Alangkah baiknya kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42 juz yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, ingatlah kalian kepada Allah, dzikran katsira, dengan mengingat kepadanya sebanyak-banyaknya, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan berzikirlah pada pagi dan petang hari. Jamaah Jumat yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis lain menyampaikan, hadis Nabi menyampaikan, ahabul a'mali ilallahi antamuta wa lisanuka rabbun min dzikrillah, rawahu Baihaqi an Mu'ad. Ahabul a'mali ilallahi, amal-amalan yang sangat paling dipikirkan oleh Allah, dipikirkan oleh Allah, antamuta, bahwa engkau mati, karena kita semuanya pasti bakal mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti bakal mati. Apa yang kita bawa, antamuta, bahwa engkau, lidahmu antamuta wa lisanuka, sedangkan lidahmu bahasa selalu, yaitu min zikrillah, kita banyak eling, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Di mana ini dikisahkan ada sahabat Rasul namanya adalah Sya'ban. Ini Sya'ban selalu datang paling dulu, cuma dia dulu paling pojok sebelah kanan Sya'ban. Itu Sya'ban di mana dia rajin selalu berjamaah bersama baginda
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat berjamaah itu pahalanya gede banget. Sholatul jamaah tabtulu min sholati bisyaddi wal istimad darajat. Sholat berjamaah itu pahalanya adalah 27 derajat dibandingkan kita sholat sendiri. Jamaah yang sangat-sangat berbahagia. Ini sahabat berpesan kepada bininya, kepada istrinya, Neng, nanti kalau meninggal dunia, tolong ini catat ya, yang pertama pesannya kenapa tidak lebih jauh saja. Yang kedua, kenapa tidak memberikan jubah yang baru saja. Yang ketiga, kenapa tidak memberikan roti yang utuh. Itulah pesan sahabat Rasul yang begitu solehnya, begitu baiknya, bahkan beliau seorang yang baik dan dermawan. Jamaah yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika melaksanakan sembahyang berjamaah bersama baginda Rasul sholat subuh, di mana udah beres semuanya, ini baginda Rasul bertanya, lihat siapa enggak? Ini sahabat-sahabat Rasul pada nengok ke sana kemari, enggak lihat ya Rasul, enggak lihat sahabat. Tahu enggak? Ada yang tahu enggak rumahnya? Oh tahu saya Rasul. Akhirnya baginda Rasul diajakin datang ke rumahnya sahabat bersama para sahabat. Datang ketuk pintu, assalamualaikum. Yang menjawab bukannya sahabat, melainkan biniknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga baginda Rasul, ini kemana sahabat? Oh sahabat kemarin subuh dan kita ya Rasul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Padahal sahabat tak ngeri, sahabat tak sakit, tapi kalau udah waktunya ya dicabut tuh akhirnya dan nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ya Rasul, ini sahabat berpesan kepada saya Rasul. Pesan yang pertama, kenapa tidak lebih jauh saja? Itu pesan yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak memberikan jubah yang bagus saja? Dan yang ketiga, kenapa tidak memberikan roti yang utuh? Ini apa maknanya ya Rasul? Kata istrinya sahabat. Jamaah yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Rasul, akhirnya dia senyum. Oh ini berarti sahabat sudah berpesan, sudah berwasiat. Kenapa tidak lebih jauh saja? Maksudnya ini sahabat rumahnya agak dekat dengan masjid. Kenapa tidak lebih jauh saja? Karena pergi ke masjid itu adalah pahalanya besar. Orang yang pergi ke masjid itu dimana amalan yang ringan, amalan yang hampa, yang nanti bakal meniti menuju ke dalam surga adalah pergi ke masjid. Ngapain? Ya tentunya kita ke masjid sholat, zikir, baca Quran, beriktikaf, itu namanya pergi ke masjid. Oh begitu ya kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat ini kepengen jauh dari masjid agar supaya melangkahkan kakinya di mana pahalanya sangat besar. Yang kedua pesan sahabat, kenapa tidak memberikan jubah yang baru saja? Ketika musim dingin, di mana sahabat ini memakai jubah baju dua kayak seperti saya, cuma jubahnya ada dua. Ini sehingga ada orang yang kedinginan, sehingga jubah yang ini yang lapisannya itu diberikan kepada orang yang sedang kedinginan, ya tapi masih layak pakai, masih bagus gitu. Akhirnya diberikan, maka selamatlah orang tersebut dan tidak kedinginan lagi. Itulah kenapa tidak memberikan jubah yang baru saja. Jamaah yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan yang ketiga, kenapa tidak memberikan roti yang utuh saja? Jadi ketika dalam perjalanan ini sahabat melihat ada pengemis tua. Ini pengemis tua menggigil kelaparan, sehingga sama sahabat itu roti dibelah dua, dikasihkan kepada orang pengemis tua. Akhirnya orang pengemis tua tidak menjadi menggigil karena sudah memakan rotinya sahabat. Maka selamatlah. Kenapa kata sahabat tidak memberikan roti satu saja? Itulah contoh gambaran di mana uamut imiljian memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini nanti akan dirindukan oleh surga. Jamaah yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah
wasaimina fi syahr Ramadan, yaitu orang yang melaksanakan puasa Ramadan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan yaitu puasa Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mendoakan semoga saudara-saudara seiman, sekeyakinan, yaitu kaum muslimin wal muslimat seluruh Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji akbar ke tanah suci Al-Makkatul Mukarramah ke Al-Madinatul Munawwarah, semoga mereka oleh Allah diberikan kesehatan, panjang umur, barokah rezekinya, dikuatkan oleh Allah fisiknya untuk melaksanakan serentetan ibadah haji di tanah suci Mekah dan Al-Madinah. Semoga pulang lagi ke Indonesia dengan selamat, membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah